Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ftah alaina futuhan arifin wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma husni dzal jalali wal ikram. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di sini saya Ahmad Suwaifi dari kelas 5F Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Universitas PTIQ Jakarta akan membacakan tafsir kitab tafsir Hasyiah As-Sawi, di mana kitab tafsir ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, yang mana nama lengkap beliau yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khilwati Al-Maliki. Beliau lahir di wilayah Solhijr pada tahun 1761 Masehi atau setara dengan 1175 Masehi, dan beliau wafat di kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 1825 Masehi atau setara dengan 1241 Hijriyah. Kitab tafsir Hasyiah As-Sawi ini tergolong kitab tafsir birro'i, di mana beliau lebih banyak menafsirkan dengan cara berijtihad daripada menggunakan riwayat. Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam kitab tafsir Hasyiah As-Sawi ini, beliau menggunakan metode tahlili. Adapun corak yang paling menonjol daripada kitab Hasyiah As-Sawi ini yaitu corak dimensi sufisme, yang mana ciri kesufiannya itu sangat terlihat jelas dalam kitab Hasyiah As-Sawi ini. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan membacakan kitab tafsir Hasyiah As-Sawi pada surat Al-Fatihah ayat 1 dan 2 tentang keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, bermula firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim lam yatakallam al-jalalu al-mahalli wa la tilmidhuhu 'alaiha. Imam Jalaluddin Al-Mahalli beserta muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak memberikan pandangan ataupun tidak memberikan pendapat terhadap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wala'allahuma ittakala ala syuhratihi. Barangkali beliau berdua bersandar kepada pendapat-pendapat yang sudah masyhur tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa natakallamu ala syai'in minha, dan di sini kami musannif, maksudnya Imam As-Sawi, sedikit memberikan pendapat terhadap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fanaqulu ibtada'a kitabahu ta'ala bil basmalati. Maka kami berpendapat terhadap kalimat Bismillah, ibtada'a kitabahu ta'ala bil basmalati. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya, yakni kitab suci Al-Quran, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya yaitu ta'liman li ibadihil iktida'a bidzalika. Tujuannya supaya memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya dapat mengikuti perbuatan tersebut. Maksudnya tatkala hamba tersebut membaca Al-Quran ataupun menuliskan kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran, hendaknya hamba tersebut memulainya dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wal itsyana biha fi kulli amrin ribalin,
Dan selanjutnya yaitu tujuannya agar kita mendawamkan atau membiasakan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perkara yang mengandung kebaikan. Isyaran bi annaha umul fatihati kama annal fatihata umul qur'ani kama annal qur'ana umul kutubi samawiyati. Dan yang selanjutnya yaitu untuk memberikan isyarat kepada hambanya bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan umul fatihati, inti daripada surat Al-Fatihah. Kama annal fatihata umul qur'ani, sebagaimana surat Al-Fatihah ini inti daripada Al-Quran. Kama annal qur'ana umul kutubi samawiyati, sebagaimana kitab Al-Quran ini, kitab Al-Quran merupakan inti daripada kitab-kitab samawi. Wallahu ay walabzu Allah, wallahi ay walabzu Allahi alamun ala dzatil wajibil wujudi al mustahaqi li jami'il mahamidi. Adapun lafaz Allah yang terdapat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan isim alam ala dzatil wajibil wujudi al mustahaqi li jami'il mahamidi. Isim alam atau merupakan suatu zat yang wajib adanya dan yang wujud adanya al mustahiqi li jami'il mahamidi, dan zat yang berhak bagi segala macam bentuk pujian, yang berhak menerima pujian. Warrahmani ay walabzur rahmani al mun'imu bi jalailin ni'ami kamman wa kaifan dunya wa ukhra. Adapun lafaz Ar-Rahman pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Al-Mun'imu bi jalailin ni'ami, yakni zat yang memberikan kenikmatan dengan kenikmatan yang agung. Kamman wa kaifan dunya wa ukhra, baik itu dalam jumlahnya ataupun dalam bentuknya, baik di dunia ataupun di akhirat. Warrahimi ay walabzur rahimi al-mun'imu bidaqaiqiha kadzalika. Adapun lafaz ar-rahim pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan zat yang memberikan kenikmatan bidaqaiqiha kadzalika, di mana kenikmatan tersebut itu diberikannya secara khusus pada orang-orang yang dikehendakinya. Kadzalika, maksudnya kadzalika di situ yaitu kamman wa kaifan. Nikmat tersebut itu baik dalam jumlahnya ataupun dalam bentuknya. Jadi nikmat yang diberikan pada lafaz Ar-Rahim di sini, zat yang memberikan kenikmatan itu bentuk nikmatnya sama, jumlah nikmatnya sama sebagaimana pada lafaz Ar-Rahman tadi. Selanjutnya yaitu faidah daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadhihi faidatun, bermula ini itu suatu faidah. Rawa Sya'bi wal A'masyu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu bismika Allahumma hatta nazala wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha kataba bismillahi. Imam Asy-Sya'bi dan Imam Al-A'mash meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuliskan kalimat bismika Allahumma hatta nazala wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, sehingga turun ayat yang berbunyi wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha kataba bismillahi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menuliskan kalimat bismillahi. Falamma nazalat, maka tatkala turun ayat yang berbunyi qul id'ullaha aw id'ur rahman kataba bismillahirrahman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan kalimat bismillahirrahman. Falamma nazalat, tatkala turun ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim katabaha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya faidah yang selanjutnya yaitu wa an Abdullah bin Mas'udin qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, man arada an yunjiyahullahu minaz zabaniyati at-tis'ata asyara falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang yang menginginkan agar Allah memberikan keselamatan kepadanya dari 19 perkara yang berkaitan dengan malaikat zabaniyah, falyaqra bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah orang tersebut membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu liyaja'alallahu lahu bikulli harfin minha junnatan min kulli wahidin. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang tersebut dari setiap huruf yang terdapat dalam kalimat bismillah itu sebuah tameng bagi setiap satu persoalan yang berkaitan dengan malaikat zabaniyah. Karena disebabkan huruf yang terdapat dalam kalimat bismillah di sini itu terdiri dari 19 huruf, di mana setiap satu huruf yang terdapat dari kalimat bismillahirrahmanirrahim akan menjadi satu tameng yang ketika nanti seorang hamba tersebut berhadapan dengan malaikat zabaniyah dan terdapat persoalan dengan malaikat zabaniyah, maka setiap 19 persoalan tersebut itu satu huruf. Setiap satu persoalan tersebut untuk satu huruf dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Waqad fassaraha ba'dul arifina ala muqtadul hurufi, dan telah menafsirkan pada kalimat bismillahirrahmanirrahim siapa sebagian orang-orang arifin. Jadi sebagian orang-orang arifin telah menafsirkan kalimat bismillahirrahmanirrahim akan bertepatan dengan setiap hurufnya. Faqala, mereka ba'dul arifin berkata, inna kulla harfin minha, bahwasanya setiap huruf yang terdapat pada kalimat bismillahirrahmanirrahim miftahun kulismin min asma'ihi ta'ala, merupakan kunci dari setiap asma-asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan kunci setiap nama daripada nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mabdu'un bidzalikal harfi, huruf tersebut dimulai dengan huruf ba. Fal ba'u, adapun huruf ba yang terdapat pada kalimat bismillah, miftahusmihi ta'ala basirun wa baqi wa barun, merupakan kunci asmanya Allah ta'ala yang berupa basir, baqi dan juga bar. Wa nahwu dzalika, dan yang seumpama dengan itu, basir, baqi dan bar. Wasinu, adapun huruf sin yang terdapat dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, miftahusmihi ta'ala sami'un salamun, merupakan kunci asmanya Allah ta'ala yang berupa sami' dan juga salam. Wal mimu, adapun huruf mim yang terdapat pada kalimat bismillah, miftahusmihi malikun wa nahwuhu, merupakan kunci asmanya Allah ta'ala yang berupa malik dan yang seumpama dengan malik. Wal alifu miftahusmihi ta'ala Allahu wa nahwuhu, adapun alif yang terdapat pada kalimat bismillah merupakan kunci asmanya Allah ta'ala yang berupa Allah, lafaz Allah dan juga yang seumpama dengan lafaz Allah. Wallamu, adapun huruf lam miftahusmihi latifun wa nahwuhu, merupakan kunci asmanya Allah ta'ala berupa latif dan yang seumpama dengan latif. Wal ha'u miftahusmihi hadi wa nahwuhu, adapun huruf ha yang terdapat pada kalimat bismillahirrahmanirrahim merupakan kunci asmanya Allah ta'ala yang berupa hadi, yang memberi petunjuk, yang maha memberi petunjuk dan yang seumpama dengannya. Warra'u miftahusmihi razzaq wa nahwuhu,
Adapun huruf ro yang terdapat pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan kunci asmanya Allah Ta'ala yang berupa Razzaq wa nahwuhu, dan yang seumpama dengan Razzaq. Wal ha'u, adapun huruf ha miftahusmihi Halimun wa nahwuhu, merupakan kunci asmanya Allah Ta'ala yang berupa Halim dan yang seumpama dengannya. Wan nunu miftahusmihi Nafi'un, dan yang terakhir yakni huruf nun merupakan kunci asmanya Allah Ta'ala yang berupa Nafi', yang berarti yang maha memberi manfaat. Wa nahwuhu, dan yang seumpama dengan Nafi'. Faka'annal muftatiha biha muftatahun bi jami'i asma'ihi ta'ala. Maka setiap sesuatu yang diawali dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan sesuatu tersebut diawali dengan menyebutkan keseluruhan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan faedah daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu jumlatun, bermula perkataannya musannif, yakni musannif daripada tafsir Jalalain, jumlatun ay murakkabatun min mubtada'in wa khobarin, jumlah yang terdapat pada lafaz pada kalimat alhamdulillah. Ini lanjut ke ayat yang kedua. Jumlah yang terdapat pada kalimat alhamdulillah merupakan jumlah yang tersusun daripada susunan mubtada dan khobar. Wa khobariyatun, wa qawluhu khobariyatun ay lafzon wa hiya insya'iyatu ma'nan bidalili qawlihi kusida biha thana'u ay kusida biha insya'ut thana'i. Wa qawluhu, bermula ucapannya musannif tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli, khobariyatun, yakni berupa lafaz khobariyah. Maksudnya yaitu ay lafzun wa hiya insya'iyatu ma'na bidalilin qawlihi kusida biha thana'u. Secara lafaz khobariyah itu merupakan, secara lafaz khobariyah yaitu bermakna insya'iyah, bidalili qawlihi kusida biha thana'u, dengan dalil ucapannya musannif berupa kusida biha thana'u. Maksudnya gimana? Ay kusida biha ay kusida biha insya'ut thana'i, maksudnya yaitu dengan kalimat alhamdulillahi kusida biha insya'ut thana'i, kita itu memunculkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud khobariyah di situ ay kusida biha insya'ut thana'i, memunculkan suatu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu qauluhu, bermula ucapannya musannif tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli, min annahu ta'ala ila akhirih. Beliau masih menafsirkan kalimat alhamdulillah, ini terusan daripada kusida biha thana'u tadi. Maksud daripada min annahu ta'ala ila akhirih yaitu bayanun lil madmuni, suatu penjelasan yang mengandung, suatu penjelasan bayanun, suatu penjelasan lil madmuni, bagi makna yang terkandung. Wa fi dzalika isyaratun ila anna alfi alhamdu ay fi lafzi alhamdu jinsiyatun, dan pada kalimat alhamdulillah, pada penjelasan makna yang terkandung tersebut terdapat sebuah isyarat, di mana al yang terdapat pada kalimat alhamdulillah merupakan al-jinsiyah, wa huwa al-aula min ja'liha istighraqiyatan aw ahdiyatan. Adapun al-jinsiyah itu dijadikan al-jinsiyah itu lebih utama daripada menjadikan al tersebut sebagai al-istighraqi atau al-ahdi. Amal awwalu fali annahu laisa fi taqatil abidi hasru afrodil hamdi.
Kaul yang pertama berpendapat bahwasanya bukanlah suatu kemampuan bagi seorang hamba dalam membatasi tiap-tiap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tsani, adapun kaul yang kedua, falikusurihi, tujuannya al tersebut yaitu falikusurihi, karena untuk meringkas. Maksudnya karena keterbatasan hambanya dalam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka al tersebut fungsinya itu likusurihi, untuk meringkas. Ya karena keterbatasan kita diringkaslah dengan al tersebut. Kada qala nahwiyun, pendapat tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ahli nahwu. Maaf. Waqtaru sufiyatu, dan para ulama sufi memilih pendapatnya anna halil ahdi, bahwasanya al yang terdapat pada kalimat alhamdu itu merupakan al ahdiyah. Qailina, mereka mengatakan innallaha ta'ala lamma alima ajaza khalqihi an kunhi hamdihi hamida nafsahu binafsihi awadu'ahu lahum yahmadunahu bihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala mengetahui akan kelemahan hambanya, an kunhi hamdihi, dari esensi memuji kepadanya, hamida nafsahu binafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya dengan zatnya sendiri. Awadu'ahu lahum yahmadunahu bihi, dan Allah menjadikan kalimat alhamdulillah ini bagi mereka hamba-hambanya Allah, yahmadunahu bihi, di mana dengan kalimat alhamdulillah tersebut mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na, dan adapun makna yang terkandung pada perkataan tersebut, pada qaul tersebut, huwal munasibu lil hamdi al-waqi'i fil Qur'ani, yakni makna yang disandarkan bagi suatu pujian yang nyata yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Fatadabbar, maka renungkanlah olehmu. Qauluhu wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena di sini saya juga masih belajar. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.